Polisi menggeledah rumah MF, 28 tahun di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dari rumah ini, polisi menyita 22 pucuk senjata airsoft gun, 88 pack peluru Go3 ilegal serta tabung gas CO2 atau karbon dioksida. MF adalah penjual senjata airsoft gun tanpa memiliki izin melalui marketplace sejak tahun 2023. Dari bisnis ilegal 3 tahun, pelaku meraup keuntungan 200 juta rupiah. Karena kepemilikan dan peredaran senjata tanpa izin, pelaku terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Kesal tak diberi uang, pengamen jalanan nekat membakar pagar rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari kamera CCTV, 3 pengamen mendatangi rumah warga di Jatiwaringin, Kota Bekasi. Mereka terus bernyanyi meski tak ada penghuni rumah yang keluar. Kesal karena tak diberi uang, seorang pengamen membakar pagar rumah warga hingga muncul api. Melihat api membesar, para pelaku akhirnya kabur. Polisi masih menyelidiki identitas para pelaku dari rekaman kamera CCTV. Tabrakan truk dan mobil di Ciracas, Jakarta Timur berujung penganiayaan. Sopir mobil meminta pertanggungjawaban supir truk justru dianiaya. Kemacetan di Jalan Jambore Cibubur Ciracas, Jakarta Timur diwarnai keributan 2 pengendara. Dalam rekaman kamera dashboard, seorang sopir minibus mencoba menghentikan truk kontainer yang kabur hingga naik ke atas pintu sopir truk yang melaju. Saat bergelantungan di pintu, sopir minibus lalu dianiaya sopir truk hingga terluka di kepala. Keributan ini berawal dari sopir truk yang menabrak 2 minibus di depannya. Namun sopir truk menolak bertanggung jawab dan berusaha kabur. Sopir ini melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah alat semacam kayak palu begitu, dan dipukulkan ke bagian kepala si korban atas nama Baris. Sehingga dengan kejadian ini si Barisnya melaporkan lewat call center 110. Kemudian oleh anggota Polsek Ciracas melakukan pengecekan ke TKP dan benar diduga terjadi penganiayaan terhadap Pak Baris ini. Terluka di kepala, sopir minibus kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara polisi memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita beralih ke kasus pembunuhan. Pemirsa, wanita Parubaya di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di rumah kosnya. Diduga korban pembunuhan karena korban tanpa busana dan terdapat sejumlah luka. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar sebuah rumah kos yang dihuninya di Kampung Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tanpa busana di sebelah tempat tidur dan terdapat sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tewasnya korban diketahui pertama kali oleh cucu pemilik rumah kos saat menaruh barang bawaan ke dalam rumah. Saksi melihat pintu kamar korban terbuka dan berbau menyengat. Warga sekitar menyebut korban terakhir kali terlihat pada Selasa malam bersama kekasihnya berinisial Y yang juga tinggal di dalam rumah kos. Namun usai kejadian, kekasih korban tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, polisi menyatakan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Polisi juga tidak menemukan barang berharga milik korban yang hilang. Betul, memang terjadi pembunuhan. Korban adalah seorang wanita dengan inisial S, kelahiran tahun 75. Berarti saat ini umur 51 jalan. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 2 saksi. Sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RS Bayangkara Polda Jatim untuk diautopsi.
Pemirsa, jenazah wanita ASN tewas di dalam mobil di parkiran Bandara Juanda dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tidak hamil. Diduga meninggal akibat kekurangan oksigen setelah 4 hari terkunci di mobil. Suasana duka menyelimuti saat jenazah RYS yang berprofesi sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan dibawa ke masjid untuk disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga korban dengan tegas membantah rumor yang menyebut korban dalam kondisi hamil. Keluarga korban menyatakan kondisi bengkak di tubuh korban merupakan pembengkakan yang terjadi akibat proses pembusukan lanjut. Apalagi korban diduga meninggal selama 4 hari terkunci di dalam mobil. Dari awal yang ada pemberitaan menyatakan bahwa ibu di dalam kondisi hamil itu kami pastikan mayat, pembengkakan mayat akibat 4 hari berada dalam mobil tertutup, terkunci dan di bawah terik matahari. Kemudian cairan itu juga itu bukan darah, tapi cairan dari jenazah. Ke tempat parkir yang keluar hanya 1 orang. Informasinya begitu, 1 orang dan tidak ada orang lain yang keluar sampai itu. Hasil sementara otopsi dugaan kematian korban akibat mati lemas atau asfiksia. Tim forensik menemukan adanya luka robek pada bagian telinga korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata serta kebiruan pada bibir atas dan bawah. Polisi juga memastikan korban tidak hamil. Perut korban membesar akibat pembusukan. Kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Kemudian pada pemeriksaan dalam pada lidah, epiglotis dan saluran napas atas tampak berwarna merah. Pemeriksaan dalam ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jatim terkait kondisi organ dalam pada tubuh korban. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ASN ditemukan warga di dalam mobil dinas terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jawa Timur. Dari Bangkalan dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, akibat masalah asmara, seorang pramugolf atau caddy di Kota Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Aksi kekerasan terhadap seorang pramugolf atau caddy golf terjadi di lapangan golf di Kelapa Indah, Kota Tangerang. Korban mengalami luka robek di kepala, luka lebam di dahi, pipi, dan bibir. Kini korban telah menjalani perawatan medis dan visum di rumah sakit. Menyelidiki kasus penganiayaan, polisi memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat, terus membaik.